Mahfud MD pertanyakan penetapan Gus Yakut sebagai tersangka kasus kuota haji. Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengaku heran atas penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas atau Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota tambahan haji tahun 2024. Menurut Mahfud, kasus tersebut menimbulkan pertanyaan karena kuota haji dinilai tidak berkaitan langsung dengan kerugian keuangan negara. Mahfud menyampaikan pandangannya pada Senin 9 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi memang harus dilakukan. Namun prosesnya tetap harus berjalan sesuai aturan hukum dan tidak dilakukan secara serampangan. Selain itu, Mahfud MD juga menyoroti prosedur penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Ia menyebut bahwa kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya berada pada penyidik, bukan pada pimpinan lembaga penegak hukum. Yang satu-satunya bisa dibuktikan adalah Gus Yakut menandatangani keputusan Menteri Agama. Apa salahnya? Itu kewenangannya, gitu Pak. Nggak ada Pak. Yang lain Pak, semua yang lain saya nggak bisa bicara. Kan sudah ada berita di media. Rekeningnya berapa, uangnya berapa, terima uang berapa. Kalau itu Pak, kalau itu yang terjadi, kita angkat tangan Pak. Kita angkat tangan. Saya juga benci Pak sama korupsi Pak. Yeah. Terus terang saya benci Pak. Tapi kalau orang yang tidak korupsi, kemudian di framing bahwa dia melakukan korupsi, tidak due process of law, itu kita pertanyakan. Pak, audit BPK menyatakan mengenai penyelenggaraan haji 2024 ada efisiensi 600 miliar. Dan ini produk hukum Pak, belum pernah dibatalkan. Kan mestinya itu dulu dikoreksi. Itu dulu dikoreksi. Oleh karena itu, justru ya Pak ya, dalam hal ini legislatif, pengawas, ya Pak, ombudsman, pengawas penegakan hukum harus cermat Pak. Okay. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menciptakan ya Pak ya, keadaan sebelum Undang-Undang 30 2014, di mana saat itu ya kepala daerah yang ada dinilai menyimpang di penjara ya Pak, akhirnya waktu itu pemerintahan stop. Kenapa? Dijadikan alat Pak, nggak senang sama seseorang dilaporkan, dipidanakan. Okay. Oleh karena itu Bapak mesti melihat Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ini